Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat podcast yang tercinta, jumpa lagi dengan saya, Made Supantana, host dalam acara podcast Kementerian Agama Tangerang Selatan, yang akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas secara tuntas terkait topik yang sangat hot belakangan ini, yaitu terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan. Serem juga mendengarnya ya. Dan kita semua tergelitik dengan isu ini. Oleh karena itu, kita akan membahas secara tuntas, mengupas secara tuntas topik ini, mulai dari apa yang melatar belakangi, kemudian apa pencegahannya seperti apa, dan bagaimana solusi yang ditawarkan nantinya. Nah, untuk itu tentunya saya tidak sendiri. Saya telah mengundang seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh agama senior dan juga sudah pernah menjadi ketua Parisada Hindu Dharma di Tangerang Selatan. Dan sampai saat ini beliau juga masih menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Antar Beragama atau FKUB. Dan untuk mempersingkat waktu, yuk kita sapa beliau. Beliau adalah Ida Ketut Ananta. Terima kasih Pak Made. Om Swastiastu. Dan beliau lebih populer dengan nama Haji Anton atau Pak Anton. Gimana kabarnya? Baik Pak Made. Hari ini saya bahagia sekali. Astengkare. Sudah diundang oleh podcast Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan ya, yang akan membahas tentang sesuai tema yang ada di sini, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini bukan main, sangat karena biasa. Ini menjadi urgen bagi kita. Itu ya. Pak Made. Baik Pak Anton, Haji Anton. Pertama sekali ya, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya posisi perempuan dan anak menurut perspektif Hindu? Baik. Pertanyaannya bagus sekali. Posisi wanita dan anak di dalam perspektif agama Hindu. Di dalam agama Hindu tidak ada yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sama jadinya ya? Sama. Pada prinsipnya manusia itu adalah hakikatnya adalah makhluk spiritual. Yang membedakan adalah fisik. Yeah. Tetapi esensi sebagai manusia dia tidak berbeda. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan di sini, wanita di dalam agama Hindu adalah figur atau orang-orang yang wajib untuk dihormati oleh semua orang. Nah, bagaimana dengan anak? Anak adalah generasi penerus. Tidak saja dia meneruskan keluarga itu sendiri, tetapi dia adalah generasi penerus dari suatu bangsa. Oleh karena itu, karena anak-anak akan mengganti orang-orang tuanya, maka tanggung jawab bagi orang tua, khususnya yang beragama Hindu, ada di pundak orang tua itu. Terutama ibu ya. Ibu dan bapak. Kita tidak bisa. Ibu dan bapak, terutama ya ibu tadi boleh, ibarat mata rantai. Dia adalah mata rantai yang pertama berinteraksi dengan anak. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, apakah itu ayah atau ibu, tanggung jawab untuk mendidik anak supaya menjadi anak yang suputra. Dalam agama Hindu, orang tua itu wajib mendidik anak untuk menjadikan putra-putrinya yang suputra. Suputra itu artinya luas. Tapi nanti kita bahas. Baik, Ji. Ini sepintas sudah sangat luas pandangan Haji Anton mengenai kedudukan perempuan dan anak. Jadi begitu mulianya, begitu strategisnya kedudukan perempuan dan anak, sehingga wajib hukumnya kita untuk melindungi perempuan dan anak. Kan begitu ya, Ji ya? Betul sekali. Ya. Nah, selanjutnya, Ji, kita sudah banyak ya, bukan kita saja, semua orang sudah banyak belajar tentang agama. Pengetahuan agamanya sudah cukup bagus.
dan berkembang setiap saat. Tetapi menurut Haji Anton, kenapa ya masih sering terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan dan bahkan makin meningkat? Kira-kira gimana, Haji? Ini pertanyaannya tambah lama, tambah pinter juga, ini tambah berat juga nih jawabnya. Baik Pak Made. Sebagaimana kita ketahui, kita sejak kecil di sekolah sudah belajar agama. Ya. Tidak saja di situ, di orang tua kita diajarkan agama juga. Di masyarakat, agama kita dengar. Di radio kita dengar ceramah-ceramah agama. Nah, menjadi paradoks ketika ajaran-ajaran yang baik itu, nilai-nilai yang baik itu sudah diberikan kepada anak-anak kita. Secara statistik, berita yang kita dengar justru makin meningkat. Ya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan saja meningkat kuantitas tetapi kualitasnya juga, ya betul. Fenomena kekerasan terhadap wanita dan anak ini sudah terjadi sejak dahulu kala. Ya, betul. Sekarang kualitas dan kuantitas bahkan dia sudah masif kemana-mana. Ya, betul. Oleh karena itu, ini warning bagi kita sebagai anak bangsa, betul. Khususnya kita sebagai umat Hindu, ya kan? Bagaimana kita harus mengantisipasi, menjaga, mencegah sekecil apapun potensi jika itu akan menjadi kekerasan, wajib bagi kita sebagai orang tua untuk mencegahnya. Nah, jadi kenapa? Ya. Ini pertanyaannya. Ya. Sudah diberikan pelajaran agama, pengetahuan agama, baik di sekolah maupun di luar, tetapi tren kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Kuantitas dan kualitas ya tadi ya. Kuantitas dan kualitas. Ya. Tentu faktor-faktor utama pencetus ini tidak single. Oh, ada keterkaitan ya. Banyak sekali penyebabnya. Apalagi kehidupan sekarang, kehidupan yang sangat kompetitif. Betul. Persaingan begitu keras. Jadi orang-orang yang memiliki kapasitas lah yang akan survive. Sementara orang yang tidak memiliki itu akan tersingkir. Nah, ini kalau boleh saya sedikit sampaikan. Ini ibaratnya lingkaran setan, vicious circle. Kebodohan. Kemiskinan dulu saya ambil. Pertama kemiskinan, Kemiskinan. Kemiskinan ini akan melahirkan kebodohan. Kebodohan akan melahirkan kejahatan. Ya, betul. Kenapa? Orang miskin pasti dia tidak punya kemampuan ekonomi untuk menyekolahkan anaknya supaya anaknya menjadi cerdas. Betul. Kebodohan di dalam konsep Hindu, kejahatan itu definisinya kita tidak sebut sebagai pendosa, tetapi orang-orang yang terbelenggu oleh awan kegelapan akibat kebodohan. Betul. Oleh karena itu, Weda turun. Weda itu adalah pengetahuan. Betul. Pengetahuan untuk menghancurkan segala kegelapan dan kebodohan. Dengan pengetahuanlah manusia itu bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia hindari. Wah, ini luar biasa nih Haji Anton kalau sudah menyinggung ke masalah yang ketuhanan jadi lebih dalam lagi ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Banyak lagi ya. Kenapa orang itu miskin? Hindu menjawab. Ada namanya catur marga. Catur marga itu 4 jalan untuk memperoleh kebebasan. Saya ambil yang pertama saja. Karma marga. Karma marga itu adalah jalan kerja. Manusia itu diwajibkan untuk bekerja. Bekerjalah engkau dengan 100 tanganmu. Dan beramallah engkau dengan 1000 tanganmu. Ini bahasa metafor, Pak Made. Artinya apa? Bahwa umat Hindu wajib untuk bekerja keras di jalan Dharma. Dengan bekerja keras, hukum karma itu akan datang sebab akibat. Orang bekerja pasti ada penghasilan. Sehingga disinilah lubang-lubang kemiskinan itu bisa ditutup. Baik, Ji. Memang masih ada 3 lagi ya. Tapi kita coba lanjutkan nanti. Tapi di sini mungkin yang tidak kalah pentingnya ya, Ji ya. Dalam penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah seandainya
atau ketika suatu saat terjadi menimpa sanak kerabat kita, keluarga kita, ataupun tetangga kita, menimpa masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bagaimana solusi yang kita tawarkan sesuai dengan perspektif Hindu, Ji? Ya. Ini bagus sekali karena segala sesuatu itu harus kita cari sebabnya. Ya. Dan bagaimana kita harus menyelesaikan. Ya, betul. Tanpa itu akan sia-sia. Ya. Dalam manajemen jelas diajarkan, ya kan? Segala sesuatu itu, maka kita cari dulu sumber permasalahannya. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit. Saya mau mulai dari keluarga dulu. Ya. Kekuatan suatu bangsa atau masyarakat dimulai dari lembaga yang terkecil dulu. Ya. Siapa lembaga terkecil itu? Ini adalah keluarga. Keluarga. Betul, Ji. Keluarga. Di dalam ajaran agama Hindu, Ya. kita mengenal ada namanya ashram, catur ashram. Catur asrama. Catur ashram. Sejak manusia itu lahir, dia wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, Ya. memperoleh pengetahuan. Ya. Ini yang kita sebut brahmacari, Ya, ya. sampai dia mandiri. Mandiri. Karena sudah dianggap mampu, kalau sekarang sarjana S1 sudah Ya, mampu. ya. Ya kan? Setelah mereka mandiri, maka ada tahap berikut ashram grahasta. Rahasta. Grahasta adalah membangun rumah Rumah tangga. tangga. Nah, disinilah poin yang harus kita masuk, Pak Made. Betul. Ketika seorang pemuda dan pemudi yang bersepakat untuk membangun suatu rumah tangga, maka wajib bagi kita orang tua, kalau kita di Parisade sudah mengadakan itu, Ya. sebelum mereka menikah, wajib dia untuk mengikuti konseling. Konseling ya. Ya. Konseling. Ya. Tidak hanya sekali. Karena kalau hanya sekedar mendengar dharma wacana di dalam persembahyangan, itu audiennya banyak. Banyak. Ini kalau ini khusus ya, konseling khusus, Ji, ya. Khusus. Ya. Jadi lebih personal. Ya, ya. Nah, disitulah kita tanamkan nilai-nilai dharma itu. Apa kewajiban sebagai seorang suami, apa kewajiban sebagai seorang istri, dan bagaimana dia harus mendidik anak itu untuk menjadi suputra. Ya. Inilah benteng untuk menjaga putra-putri kita tidak terpapar, tercemar, atau namanya apapun terganggu oleh faktor eksternal. Faktor eksternal, kejahatan segala macam, anak-anak itu sangat rentan. Oleh karena itu, disinilah kita Pak, ajarkan itu. Baik, Ji. Ya. Jadi kata kuncinya adalah ketika pertama sekali mulai berkeluarga ya. Mulai berkeluarga. Ini Awalnya situ ya. awal sekali. Baik, Ji. Kita tidak terasa waktu kita sudah cukup lama ya. Baik. Kalau terima kita kasih. teruskan mungkin nanti ya nggak terasa nanti kasihan yang lain gitu ya. Iya. Jadi untuk sementara kita akan sampai di sini dulu. Baik. Terima baik, kasih, Ji, Pak Made. sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, sahabat podcast yang tercinta, demikian tadi perbincangan kami dengan Aji Anton, tokoh yang sangat istimewa, telah memberikan ulasan tentang penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mudah-mudahan telah dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, dan juga pada akhirnya dapat mencegah terjadinya kekerasan-kekerasan berikutnya, atau kalau bisa menurunkan grafik terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Terima kasih Haji Anton sekali lagi atas pelatihannya. Terima kasih. Sampai Pak jumpa Made. lagi. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.